Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji nama Tuhan. Pagi ini kita merasakan kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Biarlah kasih itu membuat kita rindu untuk meninggikan Dia, memuji Dia, bahkan menyembah Dia. Haleluya. Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari, sungguh berharga, Kau tebus hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dan cuma untuk bangkit berdiri. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia. Selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan sekali lagi katakan, terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih.
terpujilah. Amin. Hanya Engkau yang layak kami puji dan kami tinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan, haleluya. Kami tinggikan nama-Mu, Allah yang mulia, Allah yang maha besar. Hanya Engkau Tuhan yang layak kami tinggikan, kami muliakan, kami agungkan, sebab Engkaulah Tuhan. Terima kasih Yesus, buat segala kebaikan-Mu, buat segala kemurahan-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Yesus. Kau terlalu baik bagi kami, kasih-Mu terlalu indah dalam hidup kami. Oleh sebab itulah Tuhan, kami rindu untuk memuji meninggikan Engkau dari dasar hati kami yang terdalam. Karena kami ingin Tuhan memuji dan menyenangkan akan hati-Mu. Biarlah kami mau Tuhan senantiasa dengan penuh kerendahan hati meninggikan akan Engkau. Bertatalah di atas puji-pujian kami ya Bapa. Kami yakin dan percaya ketika kami pulang, kami akan membawa berkat yang indah yang daripada Engkau saja. Pimpin ibadah kami ya Yesus dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kasih Tuhan begitu indah dalam hidup kita. Dan biarlah Dia yang senantiasa memberi sukacita dalam kehidupan kita akan membuat kita senantiasa kuat di dalam mengiring akan Dia. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang berhaleluya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatan. Haleluya, haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya,
bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, Kau mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatan. Haleluya, haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatan. Haleluya, haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhi. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Tuhan kita itu luar biasa. Dia memberi sukacita yang membuat kita kuat. Yang merasa bersukacita, mari kita berdiri. Kita akan memujikan Dia karena Dia adalah menara yang kuat di dalam kehidupan kita. Haleluya. Dialah kekuatan dalam hidup kita. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatan. Semuanya katakan, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Haleluya. Engkau yang berkuasa di dalam segala. Ada apa? Ada kuasa dalam nama Yesusku. Nama yang luar biasa, namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia
Yesusku. Haleluya. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh sebab itulah jangan kita takut ketika kita harus menghadapi setiap rintangan dan tantangan. Tuhan ada beserta dengan kita. Biarlah kita senantiasa kuat di dalam Dia, karena janjinya selalu Dia tepati. Tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Sana cuma bangkit berdiri. Haleluya. Biarlah kita senantiasa kuat di dalam Dia. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan menyerah, pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan katakan sekali lagi, jangan pernah menyerah. Harus saya serahkan Bapak Gembala. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, Jangan pernah menyerah. jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. bagi yang setia dan percaya. Bagi yang setia ada, bagi yang setia dan percaya. Bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan
percaya. Tuhan, terima kasih untuk pujian yang kami persembahkan buat kemuliaan nama-Mu. Engkau hadir di tengah pujian kami, dan kami tahu dengan pasti Tuhan, Engkau Allah yang baik. Engkau Allah yang sangat mengerti segala masalah kami. Karena itu kami bersyukur untuk kehadiran Tuhan saat ini. Sekarang Tuhan, tiba saatnya kebenaran firman-Mu akan disampaikan pakai hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat. Sampaikan isi hati Tuhan buat kami, supaya kami tidak gampang menyerah dan putus asa, apalagi kecewa. Kami tetap dan terus setia sampai mukjizat terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pertengahan ibadah kami sampai purna nanti dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan terus menyertai ibadah kami, sehingga kami pulang dengan satu sukacita yang besar, sebab Allah di dalam Yesus melawat kami pagi ini. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur untuk segala berkat. Yang percaya berkata, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Senang sekali saya boleh kembali bersama Bapak Ibu untuk beribadah pagi hari ini. Dan mari kita pagi ini akan terus berdoa supaya Tuhan menyertai ibadah kita, ya. Nah, Bapak Ibu, kita masih pada tema kita triwulan yang terakhir ini, win over the problems, ya. Menang atas masalah. Dan subtema pagi ini adalah kecewa, ya, kecewa. Kita akan membuka Alkitab kita seperti apa itu dalam bacaan kita pagi ini 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai dengan 15, dan nats kita atau ayat perenungan kita pagi ini pada ayat 11. Saya akan bacakan 2 Raja-Raja 5 pasal 5, 2 Raja-Raja ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata begini. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan. Tuhannya ditulis dengan huruf besar, Allahnya. Lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. 2 Raja-Raja 5 ayat 11. Ya. Ini ayat sangat menarik sekali untuk kita renungkan bersama tentang kehidupan seorang yang kecewa. Naaman berkata, tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Ya, Bapak Ibu dan jemaat Tuhan yang saya kasihi, kecewa bisa menimpa siapa saja. Tidak ada orang yang imem dengan kecewa. Kecewa bisa menimpa siapa saja, termasuk menimpa Bapak Ibu saudara sekalian jemaat Tuhan yang saya kasihi dan saya. Ya, jangan pikir wah kalau Paulus tidak mungkin kecewa dong. Bisa, setiap orang, tidak ada yang imam. Nah, mengapa? Pertanyaannya adalah mengapa kecewa? Karena kekecewaan itu adalah hasil dari pengharapan
yang salah. Ya. Hari-hari ini kita melihat di media massa perceraian makin meningkat. Bukan saja pada selebriti, tetapi orang pada umumnya perceraian hari-hari ini meningkat. Kalau kita lihat kasus di pengadilan agama, di sana banyak sekali kasus perceraian. Bukan berarti kalau anak Tuhan tidak ada yang cerai. Ya, memang doktrinnya seperti itu. Ya. Tapi ternyata hari-hari ini anak Tuhan pun banyak yang cerai. Mengapa? Karena pengharapan yang salah. Karena kekecewaan adalah hasil dari pengharapan yang salah. Semula pada waktu berpacaran, dia berharap suamiku nanti bakalan seperti ini, sempurna. Istriku nanti bakalan seperti ini, sempurna. Tapi setelah dalam perjalanan pernikahan, ternyata tidak sama dengan apa yang diharapkan. Jadi jelas bahwa kekecewaan itu adalah hasil dari pengharapan. Kita berharap tapi salah harapan kita. Karena tidak tepat sasaran seperti yang kita harapkan. Dan akhirnya kecewa. Tapi saya berpikirnya begini. Kalau setiap pernikahan kita awali melibatkan Tuhan, ya, itu akan lain. Yeremia 29 ayat 11, setiap kali saya sampaikan kepada Bapak Ibu, Tuhan berkata apa? Aku mempunyai rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Bukan rancangan kecelakaan, tetapi memberikan hari depan yang penuh pengharapan. Dan itu kalau kita menikah, maka saya seringkali kalau pranikah saya berkata, sudah berdoa, sudah. Siap nikah? Siap. Kalau kita sudah berdoa dan minta tanda apalagi sama Tuhan, Tuhan tidak akan bilang, kok minta tanda barang toh, itu kan manusia ya. Tuhan itu baik. Kalau kamu ragu-ragu minta tanda. Pernikahanmu itu kalau sudah diawali, Yeremia 29 ayat 11, apapun yang terjadi, karena rancangan Tuhan itu adalah memberikan hari depan yang penuh pengharapan. Tetapi Pak, kalau ternyata kejadiannya begini bagaimana? Apapun yang terjadi, kalau kita sudah berdoa dulu waktu menikah, harus dijalani. Karena ending dari akhir pernikahan itu tetap Allah itu beracara memberikan hari depan yang penuh harapan. Ya, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, barbeh. Ya, ini pernikahan, bukan coba-coba. Jadi tidak mudah, tapi bukan tidak bisa kalau kita mengawalinya bersama Tuhan. Menyakitkan iya, karena pengharapannya tidak sama. Semula aku berpikir suamiku itu seperti ini. Semula aku berpikir aku punya istri yang seperti ini. Tapi kenyataan dalam perjalanan tidak sama. Apakah pelayanan juga tidak bisa kecewa? Bisa kecewa. Semula aku berpikir rekan saya ini sebagai pelayanan di bidang ini. Karena pengharapannya tidak sama dengan hasilnya. Hasil dari pengharapan yang salah
membuat kita bisa kecewa dalam bidang apapun. Saya pikir ketika saya terima karyawan ini, harapan saya begini-begini, tetapi ternyata tidak sama. Ternyata karyawanku ora iso kerja. Maka dalam segala hal, nyatakan dalam doa kita. Ya, Filipi mengatakan apa? Dalam segala hal kita bawa dalam doa sebelum kita merencanakan sesuatu. Sebab ketika kita berdoa, kita melibatkan Tuhan. Sebab Tuhan ngomong sendiri, aku punya rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Jangan tanya tukang ramal. Jangan tanya motivator, konsultan. Itu baik, tetapi nomor satu adalah tanyalah pada Tuhan. Tuhan, aku itu punya rancangan ini. Kira-kira bagaimana ya? Tapi kalau sudah menyerahkan pada Tuhan, biarpun kita babak belur, ya sudah dijalani. Loh Tuhan kok ternyata begini. Nah itu rancangan Tuhan. Tuhan tidak pernah salah. Ya. Jadi saya percaya perceraian bagi anak Tuhan tidak akan terjadi kalau kita mengawalinya di dalam doa. Nah, pagi ini apakah seorang yang luar biasa punya pangkat kedudukan bisa tidak kecewa? Hari ini kita akan melihat sebuah kisah tentang Naaman yang sakit kusta, ya. Naaman yang sakit kusta. Coba tolong Pak Harto baca 2 Raja-Raja 5 ayat 1. 2 Raja-Raja 5 ayat 1. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Ya. Segalanya gini, luar biasa. Orang bisa saja memiliki segalanya dalam kehidupan ini dengan baik, pangkat, kedudukan, kekayaan. Tapi untuk apa kalau kita menderita penyakit, apalagi kusta? Sekarang jarang ya penyakit kusta karena pengobatan sudah sangat modern. Tapi dulu yang namanya kusta sudah kulitnya ndak karuan, meritili, jari ini bisa copot karena kena virus kusta. Ya, Naaman, panglima Raja Aram yang luar biasa, tapi dia menderita kusta. Bapak Ibu dan jemaat Tuhan yang saya kasihi, Naaman ini ya kena kusta. Ayat tadi mengatakan Naaman kena kusta. Ini adalah masalah besar. Dalam 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 2 sampai dengan 5, ketika Naaman dia memimpin pasukan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel, dan ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Pada saat itu wanita Israel itu menjadi pelayan istri Naaman dan berkata, sekiranya tuanku menghadap nabi yang ada di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu Naaman memberitahukan kepada raja, ya, dan raja Aram waktu itu
Dia memberi kesempatan kepada panglima yang disayanginya untuk berobat ke Samaria. Baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman, ayat berkata, dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Ini kalau dirupiahkan, waduh, tidak sedikit ya. Dibawa dengan maksud untuk persembahan kasih buat nabi yang ada di Israel itu. Tetapi apa yang terjadi? Saat Naaman membawa surat Raja Aram dan diserahkan kepada Raja Israel, yang terjadi adalah salah persepsi, salah kesimpulan. Masalah bisa terjadi kapan saja, di mana saja, dan pada siapa saja. Jadi kalau pendeta ya rak mungkin ono masalah. Loh, pendeta itu justru banyak masalah loh. Jangan pikir kalau pendeta no problem. Pendeta juga banyak problem dalam hidup ini. Raja Israel dia mengoyakkan pakaiannya karena salah persepsi. Kesimpulannya pada saat dia terima surat dari Naaman, itu gambarnya Raja Israel, dia robek pakaiannya, ya, jubahnya. Coba Pak Harto baca 2 Raja-Raja 5 ayat 6 dan 7. 2 Raja-Raja 5 ayat 6 dan 7. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, sesampainya surat ini kepadamu, maklumkanlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman, pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannyalah pakaiannya serta berkata, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya ku sembuhkan seorang dari penyakit kustanya? Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Ya. Kalau saya lihat Raja Aram itu nulis suratnya itu tidak nyelekit loh. Jujur apa adanya. Sesampainya surat ini kepadamu, tolong pegawaiku ini yang sakit kusta ini disembuhkan. Lah Raja Aram kan nggak tahu toh. Dia kan dia kan dengar dari pegawainya itu orang Israel bahwa di Samaria itu ada orang yang bisa menyembuhkan penyakit kusta. Nabi yang bisa menyembuhkan penyakit kusta. Dan rajanya beri surat kepada Naaman. Bukan suruh rajanya untuk menyembuhkan Naaman, tapi salah persepsi. Sehingga apa yang terjadi? Raja Israel itu berkata, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya kusembuhkan seorang dari penyakit kustanya. Salah persepsi, kesimpulan yang salah bisa jadi masalah. Benar? Benar enggak? Halo? Kalau saya ngomong, alah Pak Usia kan nyinggung aku toh. Padahal maksud saya baik. Bisa terjadi seperti itu loh. Menjadi masalah. Pokoknya aku orang melu gereja. Pendetanya nyinggung aku. Padahal maksudnya baik. Ini firman Tuhan. Bukan ditujukan pada siapa-siapa. Tapi yang tersinggung bisa seperti itu loh.
Makanya dalam hidup ini jangan mudah salah persepsi. Suami istri bisa salah persepsi. Gara-gara perkara kecil bisa sampai besar. Sampai akhirnya cerai. Nggak ada jalan keluar, nggak ada solusi. Bar. Aku rak cocok mek kowe. Bisa terjadi. Maka yang paling baik itu mendengar dulu, baru kita bicara. Jangan bicara dulu baru mendengar. Bisa salah persepsi. Jadi akhirnya yang keluar dari hati nuraninya itu bukan yang baik tapi yang buruk. Raja Israel mengalami seperti itu. Kalau saya lihat Raja Aram tulis suratnya, tidak ada yang aneh. Ya dia memang suruh pegawainya Panglima Aram itu untuk disembuhkan. Lah Raja Israel ini kan raja. Dia bisa cari informasi. Kalau belum ada HP pada waktu itu ya ngomong-ngomong pegawainya, kowe ngerti rak nang Israel iki ono nabi sing iso nyembuhi. Pernah weruh rak? Tabib yang bisa menyembuhkan kusta. Kan bisa. Bukan dia yang suruh nyembuhkan, tapi dia sudah salah persepsi. Nah Bapak Ibu dan jemaat Tuhan yang saya kasih, mari kita lewat firman Tuhan ini bercermin. Jangan mudah salah persepsi. Ya, salah persepsi bisa menimbulkan masalah. Yang selanjutnya saya lihat apa yang terjadi. Tuhan itu peduli. Allah mengerti. Allah peduli. Raja Israel lagi apa ya? Baper dan rasanya sudah ndak karuan kakuati, golek-golek ngejak perang ini ya. Zaman sekarang kan mudah orang tersulut. Sedikit salah persepsi. Berita hoax di mana-mana merajalela. Ya, jangan gampang percaya berita. Salah persepsi. Ini ngejak perang. Tapi Allah itu adalah Allah yang baik. Dia ngomong sama nabinya. Ya, dia ngomong sama nabinya. Dalam segala masalah apapun yang terjadi, Tuhan itu peduli. Dan sangat peduli pada umatnya. Apalagi Israel itu adalah biji mata Allah. Ya. Nah 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 8 apa kata firman Tuhan? Tolong Pak Harto baca 2 Raja-Raja 5 ayat 8. Segera sesudah didengar Elisa abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada Raja, bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Ya. Pada waktu itu saya berpikirnya belum ada HP. Ya, belum ada HP. Nah ada HP sekarang kan gampang. Foto jebret kirim ke share. Nabi Israel Elisa ngerti dari HP. Waduh, kok rojo kok mengoyakkan pakaian. Lah tapi yang saya heran ya. Ini kok dikatakan mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Elisa berkata kepada Raja Israel, biarlah ia datang kepadaku supaya ia tahu. Saya tuh heran. Loh kok iso ngerti ki piye toh? Ya, kan mesti ada yang ngasih tahu Elisa. Saya Alkitab tidak menulis apakah Roh memberitahukan Elisa atau pegawainya Gehazi itu ngomong sama Elisa. Itu Raja Israel lagi ngoyakkan pakaian itu, aku denger. Lu kok tahu? Lah aku kan punya konco dari istana itu cerita sampai aku. Kan bisa dari mulut ke mulut cerita. Tapi yang jelas pada waktu itu komunikasi tidak selancar sekarang. Ya. Tapi Allah itu peduli. Hari ini saya tidak tahu
yang menjadi masalah Bapak Ibu sekalian. Tapi yang saya tahu Allah itu adalah Allah yang peduli. Ketika tidak ada seorang pun yang memperhatikan masalahmu, Tuhan itu sangat peduli kepada masalahmu. Dan orang yang setia, bagi orang yang setia, mukjizat terjadi. Ya. Nah, Naaman dia akhirnya menemui Elisa. Ya. Mukjizat dan kuasa Tuhan terjadi ketika kita melangkah. Mukjizat itu dan kuasa Tuhan itu terjadi ketika kita melangkah, bukan komplain. Katanya Allah kita itu hebat, aku kok enggak sembuh-sembuh. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Lah kok aku ora mari-mari? Ini Tuhannya bukan Tuhan yang salah, kitanya yang salah. Kita yang salah, pengharapan yang salah, membuat kekecewaan terjadi dalam hidup kita. Naaman datang dengan kuda dan keretanya ke rumah Elisa. Saya tidak tahu Raja Israel ngomong apa ya. Ini ada nabi, cobalah kamu temuin sendiri. Pusing aku lihat rajamu itu. Ngomong aku bukan Allah kok menyembuhkan kamu. Datang aja dah langsung ke nabi sana. Lah kalau Naaman pada waktu itu dia berkata dalam hati, wis percuma, rojone we malah ngamuk-ngamuk ya. Apa usianya ngamukan, waduh. Lah ndak akan ada solusi. Ya sudah, raja yang ngamuk ya sudah. Dia datang kepada Elisa. Ya. Mukjizat terjadi ketika kita melangkah. Ya. Saya pernah punya masalah, problem yang sangat berat. Ketika tanah saya di Kalicari tidak laku-laku. Pendeta radio saya yang waktu itu masih hidup, dia ngomong, host, masalahmu dibawa doa aja. Saya pikir, kowe pendeta gampang ngomong. Lah apa mbok kira aku rak doa? Itu manusia loh. Nomor satu tuh komplain, ndak dengan rendah hati. Iya Pak ya, betul Pak. Saya akan cari solusi dengan doa, melibatkan Tuhan. Tapi yang keluar dari mulut saya apa? Kowe pendeta ngomong gampang, apa mbok kira aku rak doa? Ndak terima manusianya. Belajar rendah hati. Ngrungokke denger-dengeran. Ini pendeta kan diperintahkan Tuhan, kamu ngomong sama Hosea, suruh doa. Sampai akhirnya mukjizat terjadi loh ketika saya melangkah. Saya kok bisa nemukan majalah, minta bantuan doa, saya isi dan terjadi. Tanah itu terjual, luar biasa. Yang mestinya tidak akan terjual. Ketika saya mau jual percetakan saya, sampai tetangga-tetangga heran. Loh kok bisa tuh Pak jual percetakannya sama karyawannya? Lah Tuhan itu kan ajaib. Kalau tidak Tuhan tidak bisa. Percetakan dijual sak pegawai ini saya keluar orang tok terkan mejanya aja ndak tak bawa. Nah Bapak Ibu, Allah itu adalah Allah yang ajaib. 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 9 dan 10, coba tolong Pak Harto baca. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir. Saya kalau baca ini ya geli, ya tertawa sendiri.
Saya gelinya itu kalau saya bayangkan Naaman itu nesu ya. Nesu. Sudah datang ngoyo-ngoyo pakai bedondotan, bawa harta buat Elisa. Sampai di rumah Elisa, yang keluar bukanlah nabinya. Kalau kita datang ke tukang pijet atau tabib, ya, begitu tabib atau tukang pijat atau apapun ngomong, waduh dituruti semua. Ya. Tetapi ini keluar aja orangnya ndak, ngomongnya sama pegawainya. Nabi berkata, kamu pergi mandi 7 kali di sungai Yordan, kamu akan tahir. Ya kalau saya bayangkan nesune kayak apa. Saya bisa bayangkan Naaman ini sangat-sangat kecewa. Kecewa terjadi karena pengharapan yang salah. Naaman kecewa karena apa yang diharapkan tidak sama dengan kenyataan yang terjadi. Jadi Alkitab itu tidak pernah salah loh. Ya. Kalau saya ngomong pengharapan yang salah, Alkitab sudah ribuan tahun yang lalu mengajarkan kita lewat cerita Naaman ini. Naaman kecewa. 2 Raja-Raja 5 ayat 11 dan 12. Coba tolong Pak Harto baca. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar sungai-sungai Damsik lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Ya, Naaman dia menjadi marah. Dia berkata apa? Bukankah Abana dan Parpar sungai-sungai di Damsik di negeriku itu lebih baik dari segala sungai di Israel? Memang saya pernah ke sana, ke Yordan. Tak kira tuh sungainya tuh ya waduh nyenengke gitu ya. Minta maaf, jebule kok kayak kali di sebandaran itu. Waduh saya pikir loh sungai Yordan sing diceritake nang Alkitab tak bayangke kayak apa. Ya. Ternyata salah. Tapi ya banyak orang dimandikan di situ, ya, karena ndak merasa afdol kalau dimandikan pendetanya di gereja. Di situ dipermandikan di sungai Yordan, dapat sertifikat. Kowe wis dipermandikan wis nggone sungai Yordan kayak Tuhan Yesus. Wah luar biasa. Saya ditawari, Anda mau dipermandikan? Enggak. Saya sudah dipermandikan sekali cukup. Ya. Orang-orang itu kadang-kadang saya tidak mudeng. Permandian dibuat mainan. Ya tapi ya sekali lagi itu pendapat mereka sih, saya enggak minta maaf, saya enggak ngerti lah. Tapi menurut saya permandian itu sekali. Tidak ada permandian yang tidak sakral. Permandian itu sakral. Siapapun pendetanya, permandian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, aku memermandikan kami, itu sakral. Karena sebelumnya diawali dengan pengakuan, apakah engkau percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat? Nah, barang siapa mengaku dengan lidahnya dan percaya dalam hatinya, resmi. Tidak perlu diulang menurut saya, tapi kalau mau diulang ya monggo-monggo aja. Ya. Tapi saya tidak mau diulang. Nah, Bapak Ibu dan jemaat Tuhan yang saya kasih, Naaman berpaling dan pergi dengan panas hati.
ngamuk dia. Kekecewaan membuat orang sulit untuk bisa berpikir panjang dan jernih. Orang kalau lagi kecewa, putek pikirannya. Naaman panas hatinya hingga pegawai-pegawainya itu menasihati dia. Ya. Nah, kalau kita lihat ceritanya ini kan menarik. Sampai pegawainya menasihati dia. Panglima Raja Aram, panglima perang yang hebat, dikasih nasihat sama pegawainya. Coba tolong baca 2 Raja-Raja 5 ayat 13. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Ya. Masalahnya bukan order atau suruhan mandinya itu. Arogannya itu loh. Manusia itu kan arogan loh. Gengsinya tuh, aku ki panglima Raja Aram. Sing menang-menangan perang. Lah kok sowan ke tempatmu, kamu keluar aja ndak? Marah. Sulit. Kalau orang sudah tidak punya kerendahan hati, sulit. Ya. Akhirnya dia marah dan panas hati. Tapi kalau kita lihat ceritanya, karyawannya, pegawainya ini malah jernih pikirannya. Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Wis, kalau kamu mau sembuh, menek gunung sing dhuwur. Ya. Gandulan nang wit kae. Kalau gembor-gembor, Tuhan sembuhkan aku. Kan dilakukan. Ya. Saya pernah lihat joke di sebuah film. Kalau kamu ingin sembuh, pergi perapatan, bawa payung, sembuhkan aku. Nah, orang ini nurut. Ya. Bawa payung di perapatan, jadi kayak orang edan. Dijalankan. Nah, ini pegawainya ini ngomong, Bapak itu cuma disuruh mandi 7 kali di Sungai Yordan dan engkau akan menjadi tahir. Apa sih sulitnya? Naaman mulai berpikir, wah ya benar juga loh. Ngapain aku nggak mau lakukan? Lagi-lagi saya katakan, mujizat terjadi ketika kita melangkah. Naaman disembuhkan. Ya. Mujizat terjadi saat kita taat dan menanggalkan atribut kita serta mau merendahkan diri. Di hadapan Tuhan, panglima apapun kedudukanmu, ora kanggo gawe, tidak ada gunanya. Wong kamu menyembuhkan kustamu aja nggak bisa kok. Banyak orang itu seperti itu, sombongnya bukan main. Umuk, kalau bahasa sehari-harinya. Merendahkan diri lah. Naaman menanggalkan semua keangkuhannya. Dia turun dan membenamkan diri 7 kali di Sungai Yordan dan sembuh. Coba Pak Harto baca 2 Raja-Raja 5 ayat 14. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam Sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya, kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Bukan hanya disembuhkan, Alkitab menulis, lalu pulihlah tubuhnya, kembali seperti tubuh seorang anak. Halus-lus kulitnya. Karena apa? Mujizat terjadi karena dia menanggalkan atributnya. Ya, segala kebesarannya tidak pakai
pangkatnya, kedudukannya dilepas semua. Dia membenamkan diri 7 kali di Sungai Yordan dan sembuh. Bapak Ibu, kesaksian timbul setelah mukjizat terjadi. Naaman dia bersaksi. Pengalaman yang pernah dialami dengan Tuhan membuat kita bisa bersaksi. Saya pernah khotbah tentang pengalaman itu penting. Alami pengalaman dengan Tuhan. Pasti akan banyak muncul kesaksian betapa dahsyat Allah kita itu. Bukan cuma ngomong doang. Bukan katanya, tetapi engkau mengalami. Naaman menyaksikan kedahsyatan Allah Israel yang telah menyembuhkannya itu. 2 Raja-Raja 5 ayat 15 berkata apa? Coba tolong Pak Harto baca. 2 Raja-Raja 5 ayat 15. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, "Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hamba-Mu ini." Ya. Setelah dia sembuh, baru Elisa keluar. Dia berhadapan dengan Elisa, dia ngomong, "Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hamba-Mu ini." Sungainya sama, sungai di Damsyik itu sama, bahkan lebih jernih, lebih bagus. Lebih bagus dari Sungai Yordan. Tapi Allah tidak mesti ada di Damsyik. Allah ada di Sungai Yordan. Yang menyembuhkan bukan sungainya, tapi Allah yang menyembuhkan. Hari ini Bapak Ibu dan jemaat Tuhan yang saya kasih, berapa banyak di antara kita yang hidup dalam kekecewaan? Kalau kita ingin menang atas masalah, win over the problem, tinggallah semua keangkuhan kita, tinggalkan atribut keangkuhan kita, merendahkan diri dan datang pada Tuhan. Yesaya pasal 55 ayat 6 berkata apa? Coba tolong baca sebagai ayat terakhir. Yesaya 55 ayat 6. "Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat." Ya, cari Tuhan selama ia berkenan ditemui. Tuhan sangat-sangat suka dengan orang yang rendah hati. Ketika dia berseru, Tuhan mendengar. Dan itu dahsyat. Amin. Mari kita angkat pujian, Yesus kau kebenaran. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Ku hidup, mari kita berdiri. Ku hidup bagimu, maka ku
bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, Kau kebenaran. Yesus, Kau Kebenaran yang menyelamatkanku, Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu, ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Bapak Ibu, pujian ini adalah oleh-oleh saat saya diangkat pendeta dari Wisma Kinasih Bogor. Kami pulang dan mendapat oleh-oleh pujian. Hanya Yesus kebenaran dan hidup. Sampai sekarang Tuhan belum pernah mengecewakan saya. Dia adalah Allah yang hidup, Allah kebenaran. Dan bagi saya tidak ada Allah lain selain Allah yang saya kenal di dalam Yesus. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku, Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu, ku nyatakan janji-Ku kepadamu. selama Ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup, selama ku hidup bagimu, hatiku
tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengar, kami renungkan pagi ini. Kembali kami menyerahkan segenap hidup kami dan juga jemaat-Mu pagi ini, bahkan sebentar sore yang mengikuti ibadah online. Semua kami serahkan ke dalam tangan-Mu, supaya tidak ada kekecewaan yang muncul dalam hidup kami, apalagi kecewa terhadap Engkau. Sebab Engkau Allah yang begitu baik. Ketika kami tidak setia, Engkau Allah yang tetap setia. Ketika kami menjauhkan diri daripada Engkau Allah yang mencari kami, tidak dibiarkannya domba terhilang. Karena itu Bapa, kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang sangat mempedulikan kami. Pagi ini kami berseru kepadamu, kalau ada di antara jemaat-Mu yang menghadapi masalah, Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang peduli. Engkau Allah yang membebat luka-luka hati dan bahkan memberi kemenangan bagi kami atas masalah yang terjadi. Win over the problem, itu yang terjadi dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan. Menang atas masalah. Dan kami tidak terpuruk sampai kapanpun Engkau Allah yang memberi kemenangan buat kami. Terima kasih Tuhan, dan nama-Mu ditinggikan. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami mengucap syukur atas segala berkat firman-Mu pagi ini. Yang percaya berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saya serahkan kembali kepada Bu Lukman. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan sabda Tuhan. Sekarang tiba waktunya kita untuk menyimak warta jemaat. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, puji Tuhan. Pada hari ini kita telah terberkati dengan firman Tuhan yang telah disampaikan melalui hambanya Bapak Pendeta Hosea Editiono. Kita akan berjumpa kembali pada ibadah raya hari Minggu tanggal 26 November 2023 dengan pembicara Bapak Didi Cahyo Kartiko. Berikut warta sepekan yang akan kami sampaikan. Ikutilah ibadah secara onsite dengan setia di Gereja Bethel Indonesia Hosana Semarang setiap minggu pukul 7 pagi. Ibadah online dapat Anda ikuti melalui channel YouTube GBI Hosana Semarang pukul 6 petang. Persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang telah disediakan. Dan persembahan juga dapat ditransfer melalui Bank Tahapan BCA atas nama Bapak Supriyanto DRS dengan nomor rekening 898-512-6263 atau melalui Ibu Lindasari di Toko Dinar Stationery, Jalan Krakatau Raya, Semarang. Bagi adik-adik yang terkasih, ikutilah ibadah Anak Bethel Indonesia setiap minggu pukul 7 pagi di ruang Sekolah Minggu Gereja Bethel Indonesia Hosana Semarang. Bagi pemuda remaja yang terkasih, ikutilah ibadah pemuda dan remaja Bethel Indonesia setiap Sabtu pukul 6.30 petang di Gereja Bethel Indonesia Hosana Semarang.
Demikian warta sepekan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Datang dan ikutilah kebaktian Wanita Betel Indonesia pada hari Kamis 23 November 2023 pada pukul 5 sore. Datang dan ikutilah kebaktian kaum pria pada hari Jumat 24 November 2023 pukul 6 sore. Demikian pengumuman, aku serahkan pada Bapak Gembala. Mari jemaat, kita akan berdiri sekali lagi, kita akhiri ibadah kita. Tuhan, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan dalam sepanjang ibadah pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang hadir tengah-tengah ibadah kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang peduli dalam setiap masalah jemaat-Mu yang hadir saat ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan, dan juga Tuhan melawat mereka, memberikan jalan keluar, berkat buat mereka di tengah kesukaran kehidupan yang hari-hari ini terjadi, memberikan jalan keluar bagi jemaat-Mu. Karena bagi-Mu Tuhan selalu ada jalan Bapa. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia. Kami rindu bangsa ini terus diberkati Tuhan. Kemuliaan Tuhan dinyatakan di antara suku-suku bangsa di seluruh Nusantara. Dan nama Tuhan ditinggikan. Kami terus berdoa bersyafaat untuk Pilpres yang akan datang. Tuhan turut campur tangan. Kami percaya yang terbaik dan berkenan di hati Tuhan, Tuhan akan munculkan untuk memimpin bangsa ini 5 tahun ke depan. Dan nama-Mu ditinggikan. Sekarang Bapak Ibu, angkatlah kedua tangan-Mu, terimalah berkat Tuhan pagi hari ini. Pulanglah dalam kasih damai sejahtera Allah. Kasih Allah Bapa, pengorbanan Yesus Kristus Tuhan di Golgota untuk menebus melayakkan kita menjadi anak-anak-Nya dalam dimensi waktu tanpa batas, ditebus diselamatkan menjadi ahli waris surga, dan persekutuannya yang intim melalui Roh-Nya yang kudus terus menyertai memberkati engkau dimanapun engkau berada. Segenap usaha pekerjaanmu disertai Tuhan, diberkati dan dibuat Tuhan berhasil. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan kasih karunia-Nya. Dan saat ini Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu untuk memberikan damai sejahtera Allah hari ini, esok, sampai Maranatha Yesus datang kembali. Yang percaya di dalam Yesus berkata, Amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.